Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fat dari UPT Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta. Izin memaparkan tugas individu terkait dengan isu yang saya angkat berdasarkan dengan fakta dan data yang ada. Kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian ketidaksesuaian dokumen pemohon dalam mengajukan pembuatan paspor baru melalui aplikasi M-Paspor. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu dengan apa yang disebut dengan M-Paspor. M-Paspor adalah bentuk baru dari aplikasi pendaftaran antrian paspor online atau APAPO yang diterapkan agar pelayanan paspor lebih transparan, akuntabel, dan cepat. Kemudian latar belakang dari isu yang saya angkat di sini adalah dalam penyelenggaraan penggunaan aplikasi M-Paspor menyimpan banyak hal dari pihak tim biometrik matching sistem di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi M-Paspor ini yang berujung pada kekeliruan pemohon dalam menggunakan aplikasi tersebut untuk mengajukan pembuatan paspor baru atau penggantian. Bagaimana tidak, pada realita yang tengah terjadi di kondisi saat ini bahwa pemohon kerap kali salah memilih file persyaratan yang diunggah di aplikasi. Hal ini berujung pada ketidaksesuaian harapan yang diinginkan oleh pihak tim BMS atau Biometric Matching System dalam memproses input data pemohon untuk diproses selanjutnya ke tahap persetujuan pembuatan paspor dan nantinya akan dicetak setelah proses pembayaran juga telah selesai dilalui oleh masing-masing pemohon. Hal ini menjadi duduk masalah yang membuat pihak tim BMS mengambil alih kerja kembali dan penggunaan aplikasi yang di tangan pihak pemohon yang kurang mengerti menjadi hal yang kurang efektif dalam menghimpun data pemohon yang akan masuk di dalam sistem. Kemudian, adapun sebab-sebab yang terjadi di sini adalah pertama, pemohon tidak mencermati petunjuk pengisian, kemudian yang kedua, pemohon tidak meninjau ulang file yang sudah diunggah, kemudian yang ketiga adalah pemohon terburu-buru dalam mengisi data ke aplikasi, kemudian yang keempat adalah pemohon kurang berhati-hati dalam melengkapi syarat. Kemudian, adapun dampak ketidaksesuaian dokumen melalui aplikasi M-Paspor adalah yang pertama, data tidak akan sesuai dalam penginputan ke sistem. Yang kedua, data harus diinput ulang. Yang ketiga, pengerjaan kembali oleh tim BMS dalam menginput data kembali. Kemudian terjalinnya koordinasi BMS dengan pihak helpdesk dalam hal penanggulangan masalah atau isu. Kemudian terjadi penolakan persetujuan lebih lanjut atas dasar kesalahan data yang diunggah. Berikut ini adalah bukti permasalahan yang bisa teman-teman lihat di sini bahwa yang seharusnya diunggah adalah foto KTP, tapi yang pemohon lakukan adalah mengunggah foto biasa yang bukan merupakan foto KTP. Nah, ini adalah salah satu bukti permasalahan dari isu yang saya angkat saat ini. Dalam pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan diberikan wewenangnya kepada petugas di BMS untuk diperiksa, dicocokkan kembali, kemudian disesuaikan segala dokumen yang ada yang diunggah melalui aplikasi M-Paspor. Kemudian pihak BMS sendiri menyadari bahwa dalam penyelesaian pemeriksaan banyak dokumen yang tidak sesuai dan menjadi pengerjaan yang harus dilakukan kembali. Hal itu menjadi perhatian penting untuk pemohon dalam memperhatikan kesesuaian arahan atau petunjuk yang telah ada di aplikasi M-Paspor untuk seharusnya diikuti dengan baik dan benar. Adapun pihak BMS menjumpai ketidaksesuaian atau kesalahan yang meliputi diantaranya yang pertama itu adalah kesalahan unggah data identitas diri ataupun KTP. Kemudian yang kedua, tidak terpenuhi ketentuan dokumen yang diunggah akibat gambar dokumen yang tidak menyeluruh. Yang ketiga, ketidakcocokan unggahan data dengan ketentuan yang diminta. Kemudian yang keempat adalah sistem aplikasi M-Paspor yang belum bisa mendeteksi secara otomatis dokumen yang tidak sesuai. Adapun analisis pemecahan masalah di sini yang saya temukan terkait dengan identifikasi masalah dan juga rekomendasi solusi penyelesaian. Yang pertama, identifikasi masalahnya itu adalah sistem aplikasi tidak mendeteksi kesesuaian dokumen yang diunggah. Nah, hal ini perlu ditanggulangi dengan adanya rekomendasi yaitu pembaruan aplikasi yang sudah menunjang fitur pendeteksi dokumen yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah yang saya temukan adalah pemohon keliru dalam menggugah dokumen sehingga memunculkan ketidaksesuaian. Kemudian rekomendasi penyelesaiannya adalah koordinasi tim BMS kepada pihak helpdesk untuk memperbaiki dokumen yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, identifikasi masalahnya adalah prosedur pembuatan paspor terhambat akibat dokumen yang belum sesuai. Rekomendasinya adalah pihak helpdesk menghubungi langsung pemohon yang bersangkutan agar tidak semakin terhambat prosedurnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.